Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Mudah-mudahan sehat-sehat selalu ya. Kembali lagi bersama Ibu pada pelajaran tematik tema 7 ya, masih tema 7. Sebelum belajar, kamu persiapkan buku paket, buku tulis dan alat tulisnya. Setelah itu kita berdoa bersama-sama. Kali ini kita mempelajari ke bagian subtema 3 tentang perkembangan teknologi komunikasi ya. Kita akan masuk ke pembelajaran yang pertama ya, halaman 119. Materi yang akan kita pelajari yang pertama membaca teks sederhana tentang komunikasi secara bersama-sama. Yang kedua membuat kalimat dari kosakata baru yang telah ditemukan. Yang ketiga, menghias karya dekoratif pada kartu ucapan. Yang keempat, mewarnai keliling bangun datar untuk menunjukkan arti dari keliling. Ayah mengamati menyebutkan alat komunikasi. Manusia adalah makhluk sosial, karenanya manusia tidak bisa hidup sendiri. Manusia saling membutuhkan satu sama lain. Untuk dapat mengerti maksud dan saling menyampaikan pesan, kebutuhan masing-masing, manusia saling berkomunikasi. Alat untuk berkomunikasi bermacam-macam. Zaman dahulu masih sederhana, misalnya menggunakan kentungan. Kemudian berkembang dengan menggunakan surat dan telegram. Dilanjut membacanya halaman 120. Sekarang alat komunikasi sudah sangat canggih, misalnya telepon seluler dan email. Email merupakan kependekan dari electronic mail, artinya surat elektronik. Masih banyak alat komunikasi lainnya, kamu cari ya alat komunikasi selain yang gambar di atas ya. Nah, itu ada kentungan dan surat, lalu ada lagi telepon seluler dan email. Lalu ayah membaca dan mengidentifikasi isi teks. Hari ini Togar sangat senang. Sewaktu pulang sekolah, ia melihat ada surat untuknya. Surat yang sudah ditunggu-tunggunya, surat dari pamannya, Paman Rudi. 1 bulan yang lalu, Togar berkirim surat kepada Paman Rudi. Surat merupakan salah satu media komunikasi yang sudah ada semenjak zaman dahulu. Kini surat masih banyak digunakan meskipun banyak media yang lebih canggih. Kalian mungkin ingin tahu asal mula alat komunikasi. Nah, sekarang kita akan membaca ya tentang alat komunikasi. Pada zaman dahulu ada bermacam-macam alat yang dapat digunakan untuk berkomunikasi dari jauh. Di Indonesia, dahulu nenek moyang kita menggunakan kentungan atau bedug untuk menyampaikan pesan. Biasanya, kentungan dipukul dengan kode atau nada tertentu. Ada tanda aman, tanda bahaya, dan sebagainya. Zaman dahulu jarak antara rumah cukup jauh. Lanjut membacanya halaman 121 ya. Suku Indian menggunakan asap untuk memberitahu suatu keadaan dan berkomunikasi dengan samanya pada jarak yang cukup jauh. Surat, telegram, dan telepon merupakan bermacam-macam alat komunikasi. Pada masa kini, orang lebih banyak menggunakan internet dan telepon genggam. Dengan menggunakan internet, kita juga dapat menulis surat elektronik. Surat elektronik dikenal dengan nama surel. Selain surel atau email, ada juga SMS, Short Message Service, untuk berkirim pesan. SMS hanya dapat digunakan pada fasilitas telepon seluler atau ponsel. Keunggulan dari SMS adalah bahwa pesan yang dikirim akan cepat sampai, hanya dalam hitungan detik. Selain itu, ongkos kirimnya juga murah. Namun, sesuai kemajuan zaman, sekarang orang lebih memilih menggunakan WhatsApp atau WA. WA lebih disukai karena banyak kelebihan. Keterbatasan SMS yang tidak dapat mengirim gambar atau video dengan cepat dapat diatasi oleh WA. Sebenarnya masih banyak lagi cara berkomunikasi, apalagi pada zaman sekarang yang sudah sangat canggih. Alat komunikasi akan terus berkembang setiap saat sesuai dengan kebutuhan manusia yang menginginkan koneksi lebih cepat. Nah, setelah membaca, ayah berlatih menjawab pertanyaan berdasarkan isi teks ya, dari nomor 1 sampai nomor 8. Dilanjut halaman 122. Ayah berlatih menceritakan kembali isi teks ya. Di situ ada paragraf 1 menceritakan tentang apa, misalnya contohnya
pada zaman dahulu ada berbagai macam alat yang dapat digunakan untuk berkomunikasi jarak jauh, yaitu contohnya kentungan atau beduk. Nah, itu contohnya. Kamu isi sampai paragraf 5 ya. Setelah itu ayah menulis informasi dari teks ya. Informasinya apa saja? Nah, misalnya itu di situ ada ya SMS yang artinya short message service ya. Nah, itu contohnya. Dilanjut halaman 123. Ayo mencoba membuat kalimat ya. Di situ ada nomor 1 kentungan. Misalnya kalimatnya contohnya kentungan dipukul dengan kode atau nada tertentu. Nah, kamu tulis kalimatnya dari nomor 1 sampai nomor 10. Setelah itu ayah mengamati membuat dekorasi sederhana. Pada waktu istirahat, Melanie berkumpul bersama teman-teman di taman. Melanie bercerita bahwa dia kemarin menerima kartu ucapan selamat ulang tahun dari sahabatnya yang tinggal di Makassar. Amati gambar kartu ucapan di samping ya. Nah, itu ada kartu ucapan selamat ulang tahun ya, contohnya. Lalu dilanjut ya, halaman 124. Ayah berkreasi membuat dekorasi pada kartu ucapan ya. Nah, itu kamu membuat kartu ucapan ya, seperti contoh di situ ya. Nah, Melanie ingin ganti memberi kartu ucapan tahun baru kepada Rahma. Dia mengajak temannya menghias kartunya. Bantulah Melanie menghias kartu ucapan dan memberi hiasan dekoratif di tepi kartu. Nah, seperti itu contohnya. Nah, kamu bisa menambahkan yang lainnya ya sesuai kreativitasmu ya. Halaman 124 ya, perhatikan kartu ucapan di atas. Nah, kartu tersebut mempunyai 4 tepi. Jumlah panjang keempat tepinya disebut keliling kartu ya. Keliling bangun datar adalah jumlah panjang semua sisi-sisi bangun datar tersebut. Nah, ini adalah bangun datar persegi panjang ya. Ini kartu ucapannya berbentuk persegi panjang. Atau juga keliling bangun datar bisa disebut juga jumlah sisi-sisi pada bangun datar 2 dimensi. Nah, ini bangun datar itu dinamakan 2 dimensi ya. Ayah berlatih menentukan sisi bangun datar. Amati gambar di bawah ini, tebalkan sisi yang membentuk keliling. Nah, keliling itu adalah tadi apa? Jumlah sisi-sisi ya pada bangun datar tersebut. Nah, sisinya yang ini. Nah, ini garis ini namanya sisi ya. Sisi, ini sisi, sisi atau disingkat S ya. Sisi itu, sisi boleh disingkat S. Nah, ini adalah sisinya ditebalkan. Ini sisi-sisinya ya. Nah, jadi dijumlahkan sisi-sisinya. Ini yang persegi, sisi tambah sisi tambah sisi tambah sisi ya. Misalnya sisinya adalah 2. Jadi 2 ditambah 2 4, 4 ditambah 2 4 ditambah 2 6, 6 ditambah 2 8. Nah, seperti itu ya. Ini juga sama sisi-sisinya yang ini ya. Terus sampai yang bangun datar trapesium ini ya. Nah, itu adalah kelilingnya ya. Jumlah sisi-sisi pada bangun datar tersebut ya. Sisi-sisinya dijumlahkan. Untuk kegiatan bersama orang tua, siswa mencari informasi tentang perkembangan teknologi komunikasi itu bisa tanya jawab saja ya, nggak usah dikerjakan. Oke, cukup sekian dari Ibu. Jika masih ada yang belum mengerti, silahkan ditanyakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini Ibu menambahkan ya, untuk pengetahuan saja ada rumus keliling dan luas bangun datar ya. Nah, di situ ada yang pertama persegi, kelilingnya 4 kali sisi ya. Lalu ada juga luasnya ya, boleh dibaca dari nomor 1 sampai nomor 8 ya. Itu ada rumus keliling dan rumus luas ya. Itu hanya untuk pengetahuan aja ya. Nah, kamu bisa mencari contoh soalnya di internet ya. Ini nanti bisa untuk pelajaran yang berikutnya ya, pertemuan yang selanjutnya. Oke.